Anies Baswedan sebut 0-5 kriteria untuk cawapresnya. Wajib siap sedia jadi cawapres ban serep? Hahaha, ngenes kayak Riza Patria dong Wan. Bemper kebobrokanmu? Berarti harus siap untuk menghadapi segala macam tantangan, kemudian rekamnya akan dilihat lengkap, semua hal-hal yang menyangkut dengan kebijakan, langkah yang pernah dikerjakan juga pasti akan dilihat gitu. Sehingga saya melihat itu menjadi salah satu faktor yang membuat ketika bicara tentang kriteria ikut menentukan. Kalau bermasalah kan masalahnya jadi beban bagi yang bersangkutan, bukan? Satu, dia bisa membantu pemenangan. Tentu saja, bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah gitu? Iya kan? Ya kan, nomor satu dia bisa membantu pemenangan. Yang kedua, dia bisa membuat koalisi makin solid. Tiga, dia bisa membantu di dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang. Keempat, dia punya visi yang sama. Jangan sampai visinya beda, nanti rutenya beda. Nah, itu semua programatik, itu semua teknokratik. Yang kelima adalah lebih pada kepribadian. Apa? Chemistry-nya baik. Boleh kan punya chemistry yang baik sehingga bisa jadi duit tunggal? Bener ya kira-kira? Gitu kira-kira. 5 kriteria itu. Dari ketiga partai ini, mereka mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Itu karena dari ketiga partai ini tidak satu pun dari mereka punya kader yang hasil surveinya setinggi Anies. Paling banter ya jadi calon wakil presiden. Nah, disinilah titik persoalannya. Salah satu syarat Demokrat dan PKS mau gabung dengan Nasdem dalam mencalonkan Anies Baswedan adalah mereka bisa mengajukan diri sebagai calon wakil presidennya Anies. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Belum tuntasnya kesepakatan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan akhirnya menjadi isu liar yang semakin tidak produktif. Baik internal koalisi dan juga publik sedang mempertanyakan kesiapan dan juga kesepakatan cawapres yang akan diumumkan. Koalisi ini belum memutuskan cawapres sampai detik ini. Deklarasi cawapres Anies yang digadang-gadang diumumkan 16 Juli 2023 pun batal. Tak ada nama cawapres yang bakal mendampingi Anies, Zong. Dan ternyata, seperti dilansir dari radarsolo.com, dengan pedenya, Anies Baswedan mengungkapkan 5 kriteria cawapres yang layak mendampinginya di Pilpres 2024. Salah satunya, sosok itu orang yang tak punya masalah. Kata Anies Baswedan pada Kamis 20 Juli, 1. Dia bisa membantu pemenangan. Tentu saja, masa pasangan yang membuat kalah, ya iya kan? Kedua, capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menyebut sosok cawapresnya bisa membuat koalisi semakin solid. Ketiga, Anies ingin agar cawapresnya bisa membantu roda pemerintahan bila ditakdirkan menang di Pilpres 2024. Keempat, dia punya visi yang sama, jangan sampai misinya beda, nanti rutenya beda, kata Anies. Kelima, Anies menginginkan cawapresnya satu chemistry, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Selanjutnya Anies menyampaikan ada kriteria 0 untuk cawapresnya. Ia berkata, dalam perjalanan ada kriteria 0, yaitu dulunya saya nggak memasukkan itu, yaitu tak bermasalah dan berani. Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini. Jadi kriterianya 5, tapi mungkin kriteria 0 karena ternyata itu faktor yang sangat penting, papar Anies. Mantan Gubernur DKI itu menegaskan tidak mau memilih cawapres yang bermasalah karena hal itu bisa menjadi beban ke depannya. Ia berkata, di dalam perjalanan besok berarti harus siap untuk menghadapi segala macam tantangan. Kemudian rekamnya akan dilihat lengkap, semua hal-hal yang menyangkut dengan kebijakan. Langkah yang pernah dikerjakan juga pasti akan dilihat. Sehingga saya melihat itu menjadi salah satu faktor yang membuat ketika kita bicara tentang kriteria ikut menentukan. Kalau bermasalah kan masalahnya jadi beban yang bersangkutan, kata Anies. Duh, kriterianya kok banyak amat Pak. Mungkin terlalu tinggi kali ya. Lagian sebanyak itu. Terus Pak Anies kerjanya apa dong?
Nyuruh-nyuruh doang, ongkang-ongkang kaki di kursi RI 1 sambil nyuruh sana-sini. Jadi nyarinya cawapres itu mungkin yang bisa kerja biar Pak Anies nggak usah kerja gitu. Hahaha. Waduh, jadi ingat sama Riza Patria ya, saat jadi cawagup Anies di DKI dulu. Politisi Gerindra yang ada di bawah pimpinan Prabowo Subianto itu menjadi sosok yang ditaruh menjadi bempernya Anies. Setiap keburukan dan kejelekan yang dilakukan Anies untuk DKI Jakarta dibersihkan oleh Riza Patria. Tapi sayangnya beberapa kali dia mencoba membela Anies tapi gagal dan berakhir Aniesnya yang aman tapi dianya babak belur disikat sama netizen. Seringkali saya merasa bahwa apa yang menjadi kalimat-kalimat dan bantahan-bantahan dari Riza Patria itu merupakan cara dia untuk menyelamatkan mukanya Anies dari comberan yang dilemparkan oleh dirinya sendiri ke atas mukanya. Saya ketawa terkentut-kentut melihat bapak ini menjadi bemper yang penyok-penyok. Ahmad Riza Patria bukan hanya sebagai bemper, namun Anies memanfaatkan Riza Patria sebagai ban serep. Supirnya ugal-ugalan, bempernya yang hancur. Ya jadi jelas lah ya gimana nasibnya cawapres Anies nanti. Babak belur demi menutupi kebobrokan yang Anies ciptakan. Ya istilahnya adu kuat-kuatan aja lah ya. Cawapres ban serep siap jadi sebutanmu. Hahaha. Jadi bagaimana menurut Anda? Ngakak, pengamat nilai pidato mendayu-dayu Anies yang bergetar sampai nangis-nangis ternyata nggak ada isinya, pantesan relawannya kabur. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan kesempatan. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan dukungan. Mudahkanlah mereka mendapatkan kesetaraan perlindungan. Rahmati para pekerja migran kami di luar negeri ya Allah. Alirkan rizkimu pada mereka. Lindungi para pekerja migran itu dari siksa, dari kejahatan dan beban kerja yang tidak manusiawi. Ya Allah yang maha mengabulkan, bulatkan tekad dan komitmen kami. Bukakan jalan bagi kami untuk mampu menghadirkan harapan-harapan akan pekerjaan yang membukakan kesejahteraan bagi semua. Ini memiliki kecintaan, mereka akan ada di sana, mulai acara sebelum mulai, sampai acara selesai pasti mereka akan ada di sana. Demi kecintaan mereka kepada calon yang diusung. Sementara, orang-orang yang datang ke sana pada pukul 4 sore, pukul 16 sekian, belum Anies Baswedan belum naik panggung, mereka ini udah pada bubar jalan. Yang penting mereka sudah mendapatkan merchandise, kemudian transportasi pulang pergi sudah ditanggung dan mendapat uang ganti transportasi, kalau tidak salah itu terlihat seperti Rp100.000. Kalaupun misalnya katakanlah akhirnya Nasdem gagal mencalonkan Anies, bukan karena faktor kuatnya tanda kutip ya serangan dari luar, tapi juga masalah di internal. Masalah internal itu apa? Itu tadi siapa yang akan danai kegiatan ini. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan memanjatkan doa untuk Indonesia di hadapan ribuan peserta apel siaga perubahan Partai Nasdem. Doa yang dipanjatkan bertujuan untuk mendorong persatuan dan kemajuan Indonesia. Dengan suara bergetar, Anies pun turut mendoakan agar mereka yang menyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan. Pasalnya saat ini mereka yang disabilitas kurang mendapatkan kesetaraan. Anies berkata sambil bergetar, "Berkahi saudara-saudara kita difabel, mudahkan mendapatkan mereka akses kesetaraan dan kesempatan dan kesetaraan perlindungan." Anies juga berharap bisa dibulatkan tekad dan komitmen untuk mampu menghadirkan kesempatan untuk membuka pekerjaan bagi yang sedang terhimpit utang. Sebagai informasi, apel siaga perubahan ini mengusung tema It's Time Restorasi Indonesia yang bertujuan untuk konsolidasi internal Partai Nasdem. Apel ini untuk konsolidasi kekuatan partai dan kesiapan para bakal calon anggota legislatif menjelang pemilu 2024. Jajaran anggota Partai Koalisi Perubahan hadir, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah datang terlebih dulu. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman beserta jajarannya. Sementara itu, rombongan Partai Keadilan Sejahtera dipimpin oleh Presiden PKS Ahmad Saiku ditemani Sekretaris Jenderalnya Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Jubir PKS Muhammad Iqbal, Muhammad Khalil hingga Pipin Sopyan.
Pidato politik Anies yang diklaim bergetar itu mendapatkan sorotan dari berbagai pihak dan para pengamat. Salah satunya dari pengamat politik Ray Rangkuti. Ia menilai pidato Anies di apel siaga perubahan Nasdem itu keluar dari konteks narasi perubahan yang digadang-gadang Partai Nasdem. Bahkan hampir tidak ditemukan makna tegas kata perubahan dalam jargon kampanye koalisi perubahan di pidato Anies. Begitu pula dengan pidato Surya Paloh, kata Ray Rangkuti. Pidato keduanya tidak menyentuh sama sekali atas jargon dari kampanye koalisi perubahan. Pidato Anies hanya memanjangkan doa, sedangkan pidato Surya Paloh sudah lari dari konteks perubahan. Dilihat dari pidato keduanya, Ray Rangkuti menyebut Nasdem dipastikan sudah keluar dari barisan koalisi Presiden Jokowi. Apalagi saat ini menteri dari Partai Nasdem sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus BTS. Memang lucu dan lebay ya jika suara Anies diklaim sampai bergetar hebat, bahkan sampai menangis. Sampai-sampai pengamat pun bilang pidato Anies ini nggak ada isinya. Jadi gak heran sih kalau simpatisan bayarannya pada ogah dengar pidato Anies dan pilih cabut dari Stadion Utama GBK dari sebelum Anies mulai pidato. Pidatonya ibarat sebuah roda gila yang berputar liar, seperti pendongeng yang hanya bisa berhenti berputar ketika disediakan pengingat waktu, sebagaimana jabatannya berhenti sesuai batas waktunya. Ini salah satu bukti narasi Anies identik dengan dongeng. Publik mengharapkan jika apel siaga perubahan ini bisa menghadirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Apalagi dihadiri oleh Capres Anies yang sangat berkepentingan menjelang Pilpres tahun mendatang. Sayangnya, apel siaga itu membuat masyarakat kecewa. Hampir tidak ditemukan kejelasan tentang perkara yang saat ini sedang ditanyakan oleh publik. Wah, sangat disayangkan ya, apel siaga perubahan Nasdem yang digelar begitu megah dan mahal sampai-sampai menggusur Persija Jakarta yang mau pakai SUGBK, cuma diisi oleh upacara seremoni dan diselingi atraksi budaya biasa saja. Acara semal itu tidak akan banyak membantu masyarakat memahami kemana, di mana, dan bagaimana pilihan politik Nasdem dan koalisi akan berjalan. Mahal, tapi murah hasilnya. Sensasi mengalahkan esensi. Bagaimana menurut Anda?